Halo warga Kristus dan Shalom. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sedang hangat dan menimbulkan banyak spekulasi. Kebakaran hebat di Los Angeles. Ada yang bilang ini adalah bencana alam biasa. Tetapi ada juga yang menghubungkannya dengan teguran Tuhan atas apa yang terjadi di kota ini. Apa mungkin ada pesan ilahi di balik tragedi ini? Mari kita kupas bersama-sama melalui cerita dan fakta menarik berikut ini. Namun, sebelum pembahasan, jangan lupa di-subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar mendapat info video terbaru dari kami, oke? Hangusnya kekayaan dan simbol kemewahan. Los Angeles, kota penuh kilauan dan gemerlap dunia hiburan, kini berubah menjadi puing-puing. Kebakaran yang melanda tidak hanya menghancurkan ribuan hektar lahan, tetapi juga memusnahkan rumah-rumah mewah milik selebriti. Di antaranya, properti bernilai jutaan dolar, lengkap dengan penghargaan, karya seni, hingga arsip sejarah industri hiburan, turut musnah dalam korban api. Para selebriti dahulu berdiri di bawah lampu sorot panggung, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Kekayaan mereka tidak bisa melawan bencana alam. Kerugian ini tidak hanya materi. Para pekerja seni yang bekerja di belakang layar, seperti kru produksi hingga staf rumah tangga, kehilangan pekerjaan mereka dalam sekejap. Glamor Hollywood turut menjadi abu. Populasi LGBT dan gereja LGBT. Tetapi ini bukan sekedar cerita tentang kehilangan harta benda. Ada suara-suara yang melihat bencana ini sebagai teguran atas meningkatnya budaya yang berseberangan dengan nilai-nilai kekristenan. Los Angeles dikenal sebagai salah satu kota dengan populasi LGBT terbesar di dunia. Bahkan, memiliki gereja khusus yang mendukung komunitas ini. Dalam pandangan beberapa orang, kebangkitan budaya ini dinilai telah menjauhkan banyak orang dari Tuhan. Alih-alih berpegang pada ajaran Alkitab, masyarakat di kota ini semakin mendewakan kebebasan tanpa batas. Pertanyaannya, apakah ada hubungan antara ini semua dengan bencana yang terjadi? Atau apakah ini hanya suatu kebetulan? Kehadiran gereja setan di Los Angeles. Yang tidak kalah mengejutkan, Los Angeles juga menjadi rumah bagi salah satu organisasi yang paling kontroversial. Gereja setan terbesar. Bagi banyak orang percaya, keberadaan organisasi seperti ini adalah simbol nyata bahwa kota ini telah jauh dari Tuhan. Gereja ini secara terang-terangan mengusung nilai-nilai yang berlawanan dengan iman Kristen, termasuk mempromosikan pemujaan terhadap ego dan materialisme. Bayangkan, sebuah kota di mana kebebasan diekspresikan tanpa batas, tetapi terkadang justru melupakan bahwa Tuhan harusnya berada di pusat kehidupan. Kehancuran yang dialami Los Angeles seolah menjadi pengingat bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan tidak akan bertahan lama. Cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1. All right. No surprise in this godless town. Golden Globes dan pernyataan godless. Puncaknya, pernyataan kontroversial dalam acara Golden Globes baru-baru ini semakin memancing perdebatan. Seorang pembawa acara secara terang-terangan menyebutkan bahwa mereka adalah godless atau tanpa Tuhan. Pernyataan ini diterima dengan tepuk tangan dengan meriah, menandakan bagaimana sebagian besar masyarakat telah menjauh dari Tuhan. Apakah kebakaran ini menjadi cara Tuhan untuk mengguncang hati mereka yang selama ini tidak peduli? Atau ini hanyalah peringatan bahwa kita perlu kembali mendekatkan diri kepadanya? America, this is a warning based on love and humility.
Once upon a time, you were very close to Jesus Christ, the Lord of Lords and the King of all kings. Today, you are denying your Jesus. You have walked away from your Lord. You have brought in laws that are against the Almighty God. The very foundation of America today is being shaken. You have denied Jesus. That's why you are in turmoil. That's why you are living in darkness and in total blindness. The moment you took the Holy Bible out of school, the moment you introduced laws that are offensive to your Jesus Christ, rest assured the wrath of God will come upon you and no one will save you. Come back to the Lord. Otherwise, there will be another empire that is a dragon, will come up and will devour you and the entire globe. Repent, America, before it's too late. Come back to your Lord, and to our Lord, and to the Lord of all, Jesus Christ of Nazareth. Renungan dan ajakan. Warga Kristus sekalian, kita melihat Los Angeles seperti Sodom dan Gomora. Kejadian seperti ini mengingatkan kita akan pentingnya merenungkan kehidupan kita. Apakah kita masih berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, atau justru kita terlalu jauh mengikuti arus dunia? Masih ingat kejadian menara Siloam yang jatuh sehingga menewaskan 18 orang dalam kitab Lukas 13 ayat keempat. Mereka dihukum karena dosa mereka lebih besar daripada orang yang tinggal di Yerusalem. Sama seperti dengan kebakaran di Los Angeles. Apakah karena dosa mereka lebih besar daripada dosa dan pelanggaran kita sehingga Los Angeles dihukum? Apapun yang kita percayai, bencana ini seharusnya menjadi momen bagi kita semua untuk berintrospeksi diri. Jangan lupa untuk berdoa bagi para korban kebakaran dan juga kota Los Angeles. Menurut kalian, apakah kejadian ini benar merupakan hukuman Tuhan atau hanya peristiwa alam biasa? Tulis pandangan kalian di kolom komentar, kita diskusi bersama. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang kebakaran di Los Angeles. Tuhan mengampuni Los Angeles, Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.